Sahabat Iman, ketemu lagi dengan saya dan saya akan memanfaatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai tentang situasi. Sudah bukan rahasia lagi pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Artinya, tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini, khususnya kita manusia, yang tidak terdampak COVID-19. Kalau kita bicara soal dampak, sekarang ini banyak orang yang bertimbang memikir, dalam situasi yang tidak pasti, kapan ya pandemi ini selesai? Lalu mereka mikir, gimana ke depannya? Nah, ada yang pernah mengatakan properti merupakan satu di antara aspek atau sektor yang berpeluang untuk menjaga dan mempertahankan kesinambungan kita ke depan. Artinya kita bisa memanfaatkan peluang sebagai tabungan. Sebab fakta kalau kita nyimpen di sistem dan instrumen perbankan sekarang pun atau keuangan pun itu juga masih tetap tanda tanya. Sementara juga banyak orang yang menunggu, wait and see. Menunggu sambil melihat peluang, tentu saja properti merupakan peluang. Nah, sekarang saya sudah berada pada sebuah tempat yang luar biasa. Ini adalah unit baru, betul-betul baru dibangun, namanya Farmington di kawasan pemukiman perumahan Grand Harvest. Saya sekarang bersama Pak Sony Tarik, beliau adalah Business Development dari Provest. Beliau asam garam dunia properti sudah luar biasa sebab sejak tahun 87 sudah berada dan berkutat di sektor properti. Pak Sony, terima kasih untuk peluang bergabung dengan saya. Saya juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk gambaran situasi pada sahabat Iman tentang situasi properti. Ya, Mas. Ada yang mengatakan bahwa situasi pandemi ini memang berdampak. Kalau Pak Sony mengatakan, apakah Bapak setuju bahwa properti merupakan satu di antara instrumen untuk menjaga investasi sekaligus peluang untuk menabung? Ya, salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu, Mas Iman, itu adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, papan ini tentunya berbicara tentang properti. Nah, itu masuk di dalam kebutuhan dasar. Sehingga memang kalau pandemi atau tidak, saya rasa kebutuhan akan papan itu malah menjawab kebutuhan yang paling dasar daripada kita. Memang kalau boleh sedikit informasi, pada waktu pandemi awal 2020, memang terjadi penurunan di dalam permintaan. Sementara developer juga kita akan mengembangkan ya. Tetapi setelah peak di kira-kira Maret April naik lagi, Mas. Karena ternyata pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu ya tidak bisa dihindarkan, even ada di masa pandemi. Tetapi memang di masa pandemi ini lebih year on year itu agak lebih turun sedikit, tetapi kami berpikir bahwa itu akan turun sekali. Nah, pertanyaan kepada investasi, kalau misalnya dengan properti ini, Mas, kita bisa lihat barangnya ada, sosoknya ada. Dan dengan demikian memang kita akhirnya bisa tahu bahwa si investasinya itu bisa kita pegang tidak hilang. Salah satu komponen yang ada itu tentunya dari properti itu tanah, Mas. Nah, tanah itu kalau boleh saya ngomong, tanah itu yang ciptakan itu cuma yang di atas saja. Lokasinya itu kan nggak ada pabriknya, tidak bisa dual persis gitu. Oleh karena itu, karena komponennya itu dari yang di atas, maka kenaikannya itu menjadi sangat bisa kita sandar, artinya naik gitu. Nah, itulah yang membuat nilai investasi di properti, karena selain bangunan di atasnya, kemudian tanah di bawahnya. Pak Sony, dengan situasi yang tidak pasti, kita juga belum tahu kan, setelah vaksinasi dilaksanakan, kemudian nanti katakanlah pandemi ini selesai, gitu. Bagaimana ke depannya gitu? Kalau menurut rabaan Anda, dari pengalaman Anda yang sudah 20 tahun lebih, bagaimana sektor properti ke depan? Saya kira properti masih tetap menjanjikan, selain base-nya itu adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ya, kita berdoa bersama-sama apa yang sudah ditunjukkan oleh otoritas pemerintah kita, herd immunity itu terbentuk sehingga kita bisa lebih tenang lagi entah di dalam berbisnis ataupun apapun yang kita lakukan. Dan saya perhatikan, kalau saya boleh menduga ke depan dari pengalaman, maka properti itu akan peak lagi. Ada hal yang terjadi saat-saat ini adalah mungkin beberapa kebutuhan itu membuat properti yang katakanlah secondary, mereka itu agak menurunkan harganya. Bagi mereka yang mencari, pembeli yang mencari, justru ini kesempatannya. Karena posisi kebutuhan orang pada waktu dia menjual, itu adalah posisi dia akan membutuhkan secara ekonomi, karena pada waktu masa pandemi ini mungkin dia putus kerja atau dia penurunan income dari perusahaan gitu. Nah, mereka butuh. Nah, pada waktu butuh itu ada, mereka tidak melepas dengan price yang mungkin sebelum Covid. Justru pada waktu pandemi atau Covid ini
harganya mungkin agak turun, entah 20% lebih rendah atau 30 atau 40 bahkan bisa lebih ekstrim ke bawah sesuai kebutuhan. Justru saat itu mereka yang ready untuk masuk bisa ambil. Tapi kalau menjawab juga pertanyaannya Mas Iman, after itu bagaimana? Saya masih sangat, bukan hanya masih sangat positif, Mas ini kebutuhan dasar soalnya. Populasi kita 260 juta dan Surabaya masih tetap banyak yang membutuhkan rumah walaupun ceruknya masing-masing. Saya kira tetap akan sangat menjanjikan. Kalau bicara soal produk, ini kan orang sangat sensitif dengan kualitas rumah, apalagi dengan pandemi. Banyak orang yang sekarang mempertimbangkan sadar akan kebutuhan aliran udara, kemudian ventilasi, pencahayaan. Ini kan ilmu-ilmu lama, Pak. Anda bisa ceritakan tentang Farmington, karena saya lihat secara fisik, ilmu lama tadi diterapkan di rumah-rumah baru. Betul. Gimana Pak dengan situasi di sini? Iya, jadi kita adopsi hal-hal yang sangat penting yang harus ada di rumah. Mungkin salah satu tagline-nya adalah kesehatan bisa dimulai dari rumah. Nah, kompartemen atau tempat yang didesain untuk mengenhance kualitas hidup dari pemiliknya itu meningkatkan bukan hanya kualitas hidupnya tapi kesehatannya juga yang pada akhirnya dia akan memberikan kontribusi well-beingnya itu kepada temannya, saudaranya, networkingnya. Nah, di dalam Farmington ini kita mencoba menerapkan hal tersebut. Misal. Iya. Jadi misalnya cross ventilasi, old style katakanlah gitu. Ilmu lama gitu ya. Tapi cross ventilasi itu sangat penting supaya ada sirkulasi udara yang mengalir karena kita berada di tropis Asia. Nah, yang kedua bukaan-bukaan yang lebar. Kita ini ada hujan, ada musimnya ada dua. Nah, bisa jadi pada waktu hujan itu mungkin bakteri bisa lebih berkembang karena lembab. Tetapi kalau misalnya kita punya bukaan-bukaan jendela atau bukaan-bukaan ke taman itu cukup besar, cahaya sinar masuk, skylight-nya diberikan, maka itu akan menolong kesehatan daripada tubuh rumahnya itu sendiri. Yang akhirnya tentunya akan meningkatkan kesehatan dari si pemilik rumahnya. Luar biasa. Iya. Kalau lokasi bagaimana Pak? Karena selalu kan orang milih rumah itu mikirnya lokasi. Benar sekali. Saya kira itu salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dari properti karena makin mudah makin mahal. Mudah itu akan menjadi makin mahal. Kalau aksesnya dia lebih mudah dekat dengan katakanlah infrastruktur exit dan entry daripada tol, dia pergi kepada CBD, entah itu di baratnya, katakanlah case-nya kami ini CBD di Surabaya Barat, itu makin mempermudah, maka hal-hal tersebut itu akan meningkatkan value daripada tempat ini. Jadi surroundings itu juga penting. Salah satu hutan kota dari Pemkot Surabaya juga berada di area sekitar sini, dan itu akan menambahkan value-value edit daripada tempat ini. Selain memang dari kawasannya sendiri, kita perlu juga memperlengkapi dengan facility kepada kira-kira hampir sekitar 800 KK yang akan ada di dalam perumahan Grand Harvest ini, Mas Iman. Kita masih ngobrol dengan Pak Sony Tarik, Business Development dari Provest Surabaya. Iya. Kalau bicara soal pengalaman Pak Sony, iya Mas. Menurut Anda, situasi ini, katakanlah di lokasi ini, bagaimana prospek ke depannya? Prospek ke depannya, saya akan mengatakan bahwa meningkat sesuai dengan perkembangan daripada Surabaya Barat. Saya memperhatikan bahwa lingkar barat dalam dari akses yang di-planning oleh pemerintah kita yang di Surabaya ini mungkin belum nyambung ketemu dengan pintu tol Sumo. Apabila itu sudah sambung, Mas, itu salah satu yang akan mendongkrak area daripada Surabaya Barat. Kemudian Surabaya Barat ini makin lama area-areanya itu yang tersisa untuk development itu menjadi nggak banyak. Artinya jadi limited. Kalau limited, maka selalu kembali lagi kepada supply demand ekonomi. Begitu limited, maka harganya pasti akan naik ke atas gitu. Nah, knowledge is power. Jadi apa yang kita tahu itu power. Kalau kita sudah tahu bahwa perkembangan daripada kota atau area Surabaya Barat, katakanlah area Kebraun seperti tempat ini, daerah Balas Klumprik dan sekitarnya itu adalah extension daripada Surabaya Barat CBD, maka apabila kita sudah knowledge tadi, kita tahu, maka kita bisa ambil posisi
Sehingga pada waktu itu terjadi, kita sudah berada di area situ. Sehingga kita bisa mengalami peningkatan yang terjadi, entah itu dalam sisi investasi maupun sisi kemudahan mencapai area-area tersebut, sehingga pada akhirnya aset dari properti itu bisa kita tentukan. Kita mau jual harga berapa bila kita berpikir untuk berjualan. Nah, Kalau bicara timing, this is the moment, gitu Pak ya? Iya, iya. Timingnya ada di sini sekarang. iya, iya. Kalau bicara soal tips, mungkin Pak Sony punya kesempatan sharing untuk sahabat Iman Ya. tentang tips-tips memilih properti yang tepat, Oke. sehingga nggak menyesal. Karena kita tahu bahwa banyak orang yang pernah punya pengalaman menyesal, termasuk saya. Gitu Saya ya, adalah orang yang pernah menyesal pada waktu saya dulu pertama kali bodoh soal properti. Oh gitu ya Mas. Monggo, Pak Sony. Ya. Ada tips nggak? Beberapa tips, mungkin saya kasih 2 atau 3 aja. Oke. Yang perlu diperhatikan itu adalah reputasi daripada developernya. Artinya reputasi itu adalah sisi-sisi izin, legal aspeknya itu lengkap apa tidak. Karena saya dengar dari pembicaraan beberapa customer yang kontak dengan kami sekian lama itu, mereka kenapa ke kita? Karena janjinya akan dibangun, janjinya ini akan ada, tapi itu tidak terrealisasi, mungkin terjadi akan hal-hal gitu. Jadi reputasi daripada developer itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah jelas quality delivery daripada barang. Ya. Barang itu quality-nya bisa macam-macam Mas. Bisa quality barang, quality infrastruktur, quality lingkungan, quality facility, quality pelayanan daripada tim developernya itu kepada customer. Seluruh itu kalau dibungkus dalam quality itu akan menjadi hal yang pasti dicari. Ya. Pasti tetap akan dicari karena quality itu akan meningkat. Orang itu mungkin tidak ngomong, tapi begitu dia lihat ada quality, dia akan berusaha diri sendiri untuk mencoba meningkatkan income untuk mendapatkan quality tersebut. Dan hal yang ketiga itu ya bisa dibanggakan. Oke. Demikian sahabat Iman, obrolan singkat kita di sore hari bersama Pak Sony Tarix, Business Development dari ProWest, Ya. tentang tips-tips sederhana. Mudah-mudahan percakapan ini juga bermanfaat. Tapi satu sebelum saya pamit Pak, Apa itu Mas? sebelum saya pamit saya juga penasaran tentang situasi yang nanti ke depan. Ini nanti akan dibangun berapa lagi Pak? Sini ada yang saya tahu, Ya. karena saya tinggal di sini, ada Arcadia, ada Belvoir, ada Daryl, ada Ya. Caspia, ada Ya. Daryl. Betul. Kemudian ini adalah Ya, Flemington. Boulevard. Aha. Ya, Boulevard. jadi yang kita lakukan sekarang paling nggak 2 yang terakhir itu pertama adalah Soho kita, Oke. kemudian Harvest One, kemudian kita punya rumah yang di Boulevard. Jadi ending daripada area ini adalah boulevardnya yang kita jual. Nah, boulevard ini limited tentunya, kemudian bisa menolong buat para customer, mungkin sahabat Iman yang mungkin mencari rumah yang langsung berada di jalan utama daripada kawasan ini. Ya. Itu kita siapkan. Jadi khusus rumah di Raya Boulevard lengkap secara dedicated space-nya. Jadi area-areanya tetap ada seperti layaknya sebuah rumah yang cukup besar kalau umumnya kalau kita ketahui berada di Jalan Raya Boulevard. Baik. Ya. Kalau Anda berkenan bertetangga dengan saya, silakan Anda manfaatkan. Karena saya satu di antara warga di sini dan sudah ada rumor yang mengatakan supaya saya ditunjuk sebagai RT atau RW. itu rumor ya. Jangan percaya saya. Tapi yang jelas kalau Anda berkenan mau bertetangga dengan saya ada di daerah sini. Oke. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Mas Iman. Ya, matur nuwun. Ya, terima kasih. Salam saya untuk kawan-kawan dari Grand Alpha. Terima kasih, Mas. Dan juga Profes. Terima kasih Mas. Sahabat Iman, kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol yang lain dengan sosok dan tokoh yang lainnya lagi. Selamat sore.